Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Wisnur Komaria Agustina dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris UNY. Video ini untuk mata kuliah International Language Testing yang membahas Structure and Written Expression. Kali ini kita akan membahas salah satu materi Structure and Written Expression tentang pengenalan kalimat dasar dalam bahasa Inggris. Ini adalah materi dasar untuk memahami kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan siap belajar. Yuk kita mengenal lebih jauh kalimat dalam bahasa Inggris. Paling tidak ada 4 hal mendasar yang perlu diketahui untuk bisa memahami kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah mengenal tenses atau penanda waktu. Yang kedua adalah mengetahui syarat pokok yang harus ada dalam sebuah kalimat tunggal. Kemudian, penting juga untuk mengenali kalimat-kalimat majemuk. Ada 2 jenis kalimat majemuk, yaitu kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Pembahasan mengenai masing-masing bahasan akan disampaikan pada slide berikutnya. Seringkali kita merasa kesulitan dalam belajar tenses karena bahasa Indonesia tidak mempunyai tenses berurut bahasa Inggris. Namun, belajar tenses itu sebenarnya mudah dan kita bisa memakai keterangan waktu dalam bahasa Indonesia untuk memahaminya. Tenses bisa dibagi 2 secara garis besar, yaitu past tense atau masa lalu dan present tense atau masa kini. Kemudian, waktu-waktu tersebut bisa dibagi menjadi 3, yaitu akan yang ditandai dengan modal will atau would dan diikuti verb pertama. Kemudian, penanda waktu telah yang ditandai dengan munculnya kata has, have atau had dan diikuti oleh verb ketiga. Lalu, penanda waktu sedang yang ditandai dengan munculnya kata be atau is and are dan diikuti kata kerja berakhiran to. Untuk memahami dan menggunakan tenses lebih lanjut, kita harus memahami berbagai bentuk kata kerja atau verb. Kata kerja bisa dibagi menjadi kata kerja bentuk dasar atau yang tidak mempunyai imbuhan, bisa disebut sebagai kata kerja bentuk pertama atau verb 1. Kemudian, ada kata kerja bentuk kedua yang digunakan untuk past tense. Kemudian, ada bentuk verb ketiga yang merupakan pasangan dari have, dan had. Bentuk-bentuk kata kerja tersebut bisa beraturan dan tidak beraturan. Contoh kata kerja beraturan adalah, misalnya, kata live bisa menjadi live untuk subjek tunggal dan orang ketiga. Untuk past tense ditambah dengan akhiran ed menjadi live. Demikian juga kata carry bisa menjadi carries dan kemudian menjadi carried. Contoh untuk kata kerja tak beraturan adalah kata be menjadi do dan kata is and are yang menjadi was dan were. Demikian juga kata cut yang tetap bentuknya untuk verb 2 dan verb 3. Lalu ada kata keep, keeps, dan kept. Ada juga kata run yang menjadi run, ran, dan run lagi. Bagian di atas adalah bagaimana kita bisa membentuk tenses dari tabel waktu akan telah dan sedang yang ditandai dengan kata kerja bantu will atau would, have, has atau had, dan be yang bisa dalam bentuk is and are dan was, were. Dalam tabel itu juga diberikan bentuk kata kerja apa yang mengikuti kata kerja bantunya. Kata kerja bantu will dan would akan diikuti kata kerja pertama dan kata kerja bantu has, have, dan had akan diikuti kata kerja ketiga dan kata bantu be akan diikuti verb A. Stop sejenak video ini dan perhatikan contoh-contoh kalimat. Kalian telah belajar mengenai cara mengenali dan membuat tenses. Apakah cara ini mudah atau kalian mempunyai kesulitan? Silakan kalian mengulang kembali video ini jika mengalami kesulitan. Untuk latihan,
Silakan mengisi latihan dengan mengisi tabel ini menggunakan kata we sebagai subjek dan can sebagai verb. Ikuti cara dan petunjuk dari slide sebelumnya. Selamat mencoba! Kali ini kita telah belajar mengenai tenses yang digunakan sebagai penanda waktu. Selain itu, kalian juga belajar mengenai berbagai jenis kata kerja. Semoga dengan metode ringkas mengenal tenses bisa membantu kalian untuk bisa memahami dan membuat kalimat dalam bahasa Inggris. Jangan lupa ya untuk mengerjakan latihan untuk memperdalam pengetahuan kalian. Terima kasih sudah bersungguh-sungguh dalam belajar. Sampai jumpa di topik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.